10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Shalom adik-adik, jumpa lagi dengan Kakak Sela dalam gereja anak. Sore ini kita akan memuji nama Tuhan. Sebelum itu kita berdoa dulu ya. Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada sore hari ini kami boleh ada, itu semua karena anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, saat ini kami akan memulai ibadah kami. Ya Roh Kudus, masuk dalam hati kami, biarlah Engkau Tuhan berhadirat dalam kehidupan kami. Saat ini kami akan memulai ibadah kami, di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Oke adik-adik, saat ini kita akan memuji nama Tuhan. Siap ya? Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Semuanya puji Tuhan. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Oke adik-adik, nah dari terbit matahari sampai terbenam itu kita harus memuji nama Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan bernyanyi. Sebab Tuhan memeliharakan kita, maka kita harus memuji nama Tuhan. Mari kita puji Tuhan. King Kong badannya besar. Siap ya adik-adik? King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Sekali lagi. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi ya. King Kong badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Oke adik-adik, karena Tuhan itu Maha Kuasa, maka kita harus selalu memuji nama Tuhan. Kita katakan haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Sekarang adik-adik kita akan mendengarkan cerita. Sebelum itu kita angkat satu pujian lagi. Semua adik-adik duduk yang manis, arahkan hatinya kepada Tuhan. Kita mau nyanyi, kita mau datang kepada Tuhan. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus.
sekali lagi dengan lebih sungguh-sungguh sambil mengarahkan hati kita sama Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo sekarang kita angkat tangan kita arahkan hati kita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih buat semua kebaikan Tuhan Yesus dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kami. Saat ini kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami perlu Roh Kudus-Mu untuk menuntun kami, supaya kami bisa melakukan apa yang Tuhan Yesus mau kami lakukan. Kami mengasihi-Mu Tuhan Yesus, dan kami mau menjadi anak-Mu yang manis Tuhan. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ayo kita panggil Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Dengarkan doa kami Tuhan Yesus. Anak Tuhan yang manis. Sekali lagi katakan, Anak Tuhan yang manis. ayo kita sembah Tuhan Yesus. Kita angkat tangan kita katakan, Tuhan Yesus, Engkau baik Tuhan. Oh Bapa, kami mengasihi-Mu. Engkau baik Tuhan Yesus. Pimpin kami Roh Kudus untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Pimpin kami Roh Kudus untuk dengar firman-Mu. Haleluya. Shalom adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikan kepada setiap anak-anak yang ada di rumah yang mendengarkan firman ini hati yang rindu akan Tuhan, rindu akan firman Tuhan. Biarlah Tuhan dari kecil mereka belajar mengasihi Tuhan, mencintai firman Tuhan. Urapi hamba-Mu menjadi saluran berkat bagi setiap anak-anak yang ada di rumah. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah, saya percaya adik-adik di rumah sudah siap dengan Alkitabnya, sudah siap dengan hatinya yang rindu untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan pada sore hari ini kita akan belajar tentang jangan jadi anak yang sombong. Nah, tapi sebelumnya kita mau saksikan video Goliat dan Daud. Selamat menyaksikan.
akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku. Aku akan memberikan mayat tentaramu kepada burung-burung di udara. Untuk itu, bocah, aku akan membelahmu dan menggiling tulangmu jadi debu. Diamlah, supaya aku bisa membunuhmu. Tidak, pertempuran ini milik Tuhan. Engkau tidak akan melukaiku hari ini. Kau akan mati. Engkau mendatangiku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Tuhanmu lemah. Tuhanku tidak lemah. Oke, nah adik-adik, kita sudah melihat bagaimana sosok Goliat yang merasa hebat, mentang-mentang badannya besar, gagah. Dia mulai memandang rendah semua orang. Dia merasa, saya yang paling kuat, saya yang paling hebat. Tidak ada yang bisa melawan saya. Dia lupa kalau masih ada yang lebih kuat daripada dia, yaitu Tuhan. Nah, jadi orang sombong itu sifatnya seperti itu adik-adik. Mungkin tidak sadar, adik-adik pernah bilang sama temannya, kau berani lawan saya? Kau tidak tahu siapa saya? Nah, itu salah satu ciri kesombongan. Mungkin juga ada adik-adik yang merasa saya terlalu cantik, gagah, saya tidak mau berteman sama dia, saya tidak mau berkawan sama dia. Itu juga sifatnya sombong adik-adik. Nah, dan yang lebih parah lagi adik-adik, sifat yang sombong itu yang tidak kelihatan. Kalau merasa bisa melakukan sesuatu, mengerjakan sesuatu tanpa melibatkan Tuhan, tanpa berdoa, itu adalah salah satu ciri kesombongan. Nah, kita melihat ada dua macam orang yang ada di dunia ini. Orang yang rendah hati dan orang yang tinggi hati. Tapi sebelumnya kita baca firman Tuhan dulu ya. Ayo sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-11. Lukas pasal 14 ayat yang ke-11. Oke, kalau adik-adik sudah dapatkan, kakak bacakan ya. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi Tuhan bilang, kalau orang yang sombong itu, yang menganggap enteng orang lain, yang merasa dirinya paling hebat, yang merasa dirinya paling kuat, yang merasa dirinya tidak ada yang bisa menandingi dia, Tuhan bilang orang itu akan direndahkan. Contohnya Goliat. Meskipun memang Goliat itu tinggi, hebat, tapi karena kesombongannya, lihat, dia direndahkan. Ya. Beda dengan Daud. Daud itu dia kecil. Ya. Bahkan Goliat memandang apa
Siapa kau? Goliat pandang enteng Daud. Kau kecil, kau berani lawan saya. Kecil. Tapi jangan lihat Daud kecil, meskipun Daud kecil, tapi di hatinya ada Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan, dia dekat dengan Tuhan, dia selalu menyebut nama Tuhan. Daud bilang, engkau mendatangi aku dengan lembing dan tombak, tapi aku datang dalam nama Tuhan. Jadi Daud ini selalu mengandalkan Tuhan. Dia suka berdoa, dia suka memuji Tuhan, dan apa-apa yang dia lakukan, dia selalu berbicara tentang nama Tuhan. Dia selalu berdoa. Nah, adik-adik, mari kita belajar kepada Daud. Belajar rendah hati, belajar mengasihi semua orang, jangan merasa diri paling pintar, paling hebat, apalagi kalau ada teman yang kita datangi. Kau berani lawan saya? Nggak boleh lagi ya, itu sifat kesombongan. Dan adik-adik, kalau orang yang rendah hati seperti Daud itu selalu mengandalkan Tuhan. Nah, kalau sekarang kita belajar, sebelum belajar berdoa dulu ya. Sebelum keluar rumah kita berdoa dulu. Sebelum kalau di sekolah, sebelum hadapi ulangan semester, ujian, kita berdoa dulu. Bilang sama Tuhan, Tuhan tolong saya tidak bisa tanpa Tuhan. Nah, Tuhan lihat hati kita rendah hati, kita benar-benar mengandalkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggikan kita seperti Daud. Mari adik-adik, dari firman Tuhan ini kita belajar seperti Daud, belajar jadi anak Tuhan yang rendah hati, yang mengandalkan Tuhan. Jangan merasa bisa, jangan merasa hebat, jangan merasa lebih daripada orang lain. Kita harus belajar rendah hati. Nah, adik-adik, ayat hafalan kita nanti dihafal ya. Kalian video supaya kakak-kakak tahu kalian juga mencintai firman Tuhan, menghargai firman Tuhan. Kalian hafal ya. Nanti di video kirim ke grup, dan ayat hafalannya adalah Lukas pasal 14 ayat 11. Jadi nanti kalian hafal, kirim ke grup. Jadi dari kecil kita belajar mencintai firman Tuhan, mengingat dan menghafal firman Tuhan. Jadi firman Tuhan kakak sampaikan di sini, belajar menjadi seperti Daud yang rendah hati, jangan seperti Goliat ya, yang tinggi hati. Akhirnya dia dipermalukan, direndahkan. Jadi mari kita belajar seperti Daud. Nah, adik-adik, kakak mau sebelum kita berdoa berdiri semuanya. Ayo, lagunya ya, semuanya berdiri ya. Kalau kecil begini ya, Daud begini ya. Oke, kalau Goliat ya, oke, ikut kakak ya. Ayo, 2, 3. Biar ku kecil seperti Daud, Goliat yang besar ku tak takut, sebab Tuhan selalu sertaku dan tolongku setiap hari. Lagi, biar ku kecil seperti Daud, Goliat yang besar ku tak takut, sebab Tuhan selalu sertaku dan tolongku setiap hari. Ayo, kenapa kalau selalu sertaku kita gini? Karena Tuhan itu selalu menyertai kita. Di kiri ada Tuhan, di kanan ada Tuhan, di depan ada Tuhan, di mana-mana ada Tuhan dalam hidup kita. Oke, sekali lagi lebih semangat ya. 1, 2, 3. Biar ku kecil seperti Daud, Goliat yang besar ku tak takut, sebab Tuhan selalu sertaku dan tolongku setiap hari. Lagi, biar ku kecil seperti Daud, Goliat yang besar ku tak takut, sebab Tuhan selalu sertaku dan tolongku setiap hari. Nah, adik-adik, mari kita berdoa ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar menjadi anak yang rendah hati, mengandalkan Tuhan, selalu berdoa sebelum melakukan sesuatu. Dan kami mau mengasihi semua orang dan menganggap bahwa teman-teman kami juga
layak dan pantas untuk dikasihi, dan kami mau seperti Tuhan yang mengasihi semua orang, tidak memandang muka, tidak pilih-pilih teman. Berkati firman-Mu di hati kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sebelum kita akhiri firman Tuhan ini, jangan lupa setelah doa berkat jangan kemana-mana. Lihat videomu, lihat gambarmu di Gereja Anak Petra Kendari. Nah, adik-adik tetap berdiri, angkat kedua tanganmu dan kita terima doa berkat. Diberkatilah adik-adik semuanya. Diberkati sekolah adik-adik. Diberkati masa pertumbuhan jasmani rohani adik-adik. Diberkati sekolah kalian, diberkati kota kita, diberkati bangsa kita, diberkati orang tua kalian, diberkati kita semuanya. Sukacita damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus menyertai adik-adik saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hai teman-teman, kami di sini ibadah di rumah aja ya. Shalom. Hai teman-teman, shalom. Apa kabar? Rindu kalian. Amsal 8 ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang melihara jalan-jalanku. Dadah. Yunus, cari tempat yang paling aman. Yunus pikir Yesus Amsal 8 ayat 32. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, karena berbahagialah mereka yang memelihara jalan-jalanku. Tuhan Yesus, saat ini Deren mau gereja anak bersama teman-temannya di rumah. Berkati Tuhan, lawat setiap anak-anakmu dalam nama Yesus. Amin. 1, 2, 3. Hai teman-teman, saya ada di sini. Hai teman-teman, saya ada di